Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kota Depok akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya Indah Nusanti dari SDIT Miftahul Ulum, Muhammad Sadri dari SDIT Miftahul Ulum, Dini Komala Asidik dari SD Negeri Mekar Jaya 5, Puji Santoso dari SDIT Miftahul Ulum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah baik, semangat. Bagaimana Bu Indah? Alhamdulillah sehat Pak Puji. Oke Pak Puji, dalam rangka untuk kegiatan supervisi ya, kita akan melaksanakan pra-supervisi nih. Ya, sebelumnya saya akan membahas dulu tentang rubrik penilaiannya Pak Puji ya. Jadi nanti Pak Budi sebagai coach dan coachingnya akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian ya. Adapun beberapa yang akan saya amati itu apakah Pak Budi sudah melakukan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Pak Budi menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach ya, sama bagaimana respon coach terhadap pertanyaan yang Pak Budi berikan ya. Nah untuk proses coaching nanti jangan lupa Pak Puji dengan prinsip coachingnya itu ya, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachingnya Pak Puji ya. Baik Pak Puji, sebenarnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak Puji ya. Iya minta. Kira-kira pada saat supervisi nanti bagian mana yang kompetensi apa yang Pak Puji ingin kembangkan? Yang saya ingin kembangkan kompetensi yang pertama, pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif. Oh gitu ya. Kira-kira dari dua kompetensi itu manakah yang Pak Puji ingin saya lebih amati? Nah, kalau bisa keduanya Bu Indah. Oh keduanya ya, baik-baik Pak Puji. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak Puji? Harapannya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach. Oh gitu ya, baik-baik. Sepertinya cukup untuk pra-observasinya Pak Puji ya, nanti kita akan lanjut ke observasi. Jadi setelah ini Pak Puji bisa melakukan coaching dengan coachingnya ya. Ya, terima kasih ya Pak Puji ya. Sama-sama, Bu Sukses Indah. Pak Puji, tetap Sukses. semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sodri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, ya. Gimana kondisi anak-anak di kelas? Alhamdulillah di kelas anak-anak sudah terkondisikan ya, karena tadi juga habis pembelajaran ya, udah apa namanya itu rame lah gitu ya. Terus sekarang udah ganti jadwal jam 4. Sore hari ini apa nih yang Pak Sodri ingin bicarakan hari ini? Yang saya bicarakan di sini sama Pak Adi ya, tadi dalam proses pembelajaran ya, saya melihat dalam proses pembelajaran tadi anak-anak itu apa namanya ada satu anak yang susah dibilangin gitu, susah dibilangin. Memang yang lain juga alhamdulillah aktif untuk belajarnya, cuma ini yang satu anak ini bukan aktif belajar gitu, tapi aktif apa ya, mengganggu gitu, mengganggu teman-teman yang lain. Sepertinya saya harus bisa mencari solusi, mencari apa cara penanganan yang satu anak ini seperti apa. Dari pembicaraan Pak Sodri sore hari ini, rasanya ingin Pak Sodri mendapatkan solusi yang terbaik hari ini ya, betul ya. Nah kalau tadi dari Pak Sodri permasalahannya dari yang ingin dibicarakan itu apa? Yang saya bicarakan adalah di mana mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin ya, di mana memberikan melayani, menuntun anak-anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi meskipun ada satu anak tadi ya, cuman saya belum
belum mendapatkan itu gitu. Jadi kedepannya saya pengen berusaha untuk bisa menjalankan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi tadi, agar si anak yang tadi satu ini yang aktif tadi ini ya, bisa tertangani gitu. Selain kita juga fokus mengajar teman-teman yang lain juga. Dan tadi yang anak aktif tersebut, menurut pengamatan Pak Sodri itu kira-kira ada di level dari 1 sampai 10 itu di level berapa aktifnya saat ini? Kalau misalkan dibandingkan dari 5 anak yang normal tadi ya, yang biasa itu ya, mungkin 5:1 keaktifan, karena ini luar biasa, super sekali. Seperti satu anak ini perlu ada apa namanya itu pendamping yang dimana bisa membantu saya nanti ketika dalam proses pembelajaran itu tidak mengganggu yang lain. Jadi si anak tetap terlayani dalam proses belajar mengajar, dan saya juga menyampaikan pembelajaran ke anak-anak itu juga tidak repotkan seperti itu. Baik Pak Sodri. Kira-kira ada ide-ide apa dari Pak Sodri untuk menangani siswa yang aktif tersebut gitu? Mungkin ide apa yang bisa menangani siswa tersebut? Untuk ide yang sekarang ini terbesit ya di pikiran saya, ya, dimana ketika kita sedang kebetulan kan di sekolah kita ini menerima siswa inklusi ya, otomatis ketika kita sudah bersiap dengan menerima siswa inklusi yang seperti itu, berarti kita harus bisa menjalin kerjasama dengan orang tua agar ketika dia ingin menyekolahkan anaknya di sekolah kita di sini ya, orang tua siap menyediakan shadow teacher ya, untuk bisa menangani atau bisa mengawasi anak yang super aktif tadi. Oke, baik. Jadi saya dengar ada kolaborasi dengan orang tuanya. Nah, selain berkolaborasi dengan keluarganya, mungkin ada yang lain, orang lain untuk Pak Sodri ajak berkolaborasi untuk menangani siswa yang aktif tersebut? Pastinya selain orang tua juga tadi ya, kita juga meminta kolaborasi kerjasama dengan semua siswa. Tidak hanya siswa yang ada di kelas itu, tapi di semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, kita menyampaikan kepada teman-temannya juga bahwa ini ada loh ya anak yang seperti ini gitu. Tapi dalam proses belajar mengajar, proses belajarnya memiliki hak yang sama dengan Assalamualaikum Pak Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi Lama banget kayaknya sekarang ini. Mainnya Banyak ya tadi ya coachingnya ya, luar biasa Pak Puji ya. Iya Pak Puji, bagaimana nih perasaan Bapak tadi tentang kompetensi performa Bapak tadi dengan coachingnya sendiri? Alhamdulillah bisa menurut saya berjalan dengan baik, juga bisa memberikan solusi dari permasalahan, dan juga saya juga mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan Pak Sodri mengenai masalah-masalah yang dihadapi di kelas. Iya, jadi setelah diadakan coaching oleh Pak Puji, apa yang Pak Puji harapkan di awal? Memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian satu lagi tadi? Mendengarkan aktif. Ya, itu alhamdulillah ya Pak Puji ya bisa terlaksana ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Silakan. Iya, Masya Allah ya. Iya, tadi juga pada saat saya mengamati gitu ya, saya lihat Pak Puji sudah melakukan alur tirta ya, alhamdulillah ya. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada coachingnya itu sudah bisa menggali ya, sudah bisa melahirkan kreativitas, potensi yang ada pada coachingnya Pak Puji ya, Pak Sodri ya. Jadi memang luar biasa sekali coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Puji hari ini ya. Jadi luar biasa deh, saya salut dengan Pak Puji gitu ya. Tapi tadi ada juga beberapa hal yang mungkin kalau saya lihat melihat ekspresi dari Pak Sodri itu luar biasa tuh ketika mengeluarkan ide-ide kreatifnya gitu ya. Kalau boleh gitu ya Pak Puji, pendapat saya gitu ya,
mendengarkan aktif itu kan memang Pak Puji udah bagus nih, tapi akan lebih bagus lagi sebenarnya kalau ada ekspresi yang lebih semangat nih Pak Puji, karena tadi Pak Sodri bilang wah luar biasa nih dengan ide pas Pak Puji masih ya itu sangat bagus saya mendengarkan, tapi memang saya lihat seandainya ekspresi lebih hidup sebenarnya makin luar biasa itu proses coachingnya ya gitu. Oke, kemudian kalau kita melihat gitu ya, kira-kira dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang dalam benak Bapak untuk meningkatkan lagi performa di area yang tadi itu Pak? Yang pertama tadi dari masukan Winda, ekspresi mendengarkan aktif itu diperlukan karena bisa memberikan semangat juga buat coach Ya betul. sehingga lebih mengeluarkan permasalahan-permasalahan atau ide-ide gagasan dari coach sendiri. Kemudian untuk kegiatan coachingnya tadi ya Pak Puji, kira-kira apa tindakan yang bisa Pak Puji lakukan untuk semakin menyemangati coachingnya ini nih, untuk bisa melakukan aksi nyatanya nih? Ya, tadi kan Pak Soti punya tuh beberapa rencana. Kira-kira apa yang bisa Pak Puji berikan kepada coachingnya tadi? Mungkin saya akan melakukan mengingatkan coachnya untuk ide-ide gagasannya untuk di aksi nyata, diaksi-nyatakan, diaplikasikan di kelas, yang mudah-mudahan dengan diaplikasikannya, digunakannya ide-ide tersebut dapat memberikan solusi permasalahannya di kelas. Oh gitu ya, berarti ada beberapa pihak yang nanti akan terlibat ya Pak Puji ya, antara lain mungkin iya nanti teman sejawatnya, terus juga dengan Pak Sodri yang diajarkan, itu kita bisa ingatkan. Ya berarti bisa di kelas gitu ya, betul. bisa dalam waktu dekat mungkin ya Pak Puji ya, atau sifatnya berkesinambungan? Berkesinambungan karena memang mengingat itu butuh kesinambungan biar lebih bisa memberikan aksi nyatanya secepat mungkin. Bisa terukur mungkin ya, ada perkembangan gitu ya. Baik Pak Puji, nanti hasil pengamatan ini akan saya catat ya Pak Puji ya. Baik. Dan Pak Puji juga jangan lupa nanti ada form supervisi akademiknya untuk diisi juga untuk mengetahui bagaimana performa dari coachingnya sendiri ya. Kira-kira dari proses observasi ini apa yang Pak Puji dapatkan Pak Puji? Yang pertama bisa memberikan solusi diskusi bersama dengan coachnya, terus juga bisa memberikan menggali ide-ide apa yang dimiliki coachnya, itu sudah bisa memberikan perasaan coachnya itu lebih tenang, lebih semangat lagi. Masya Allah ya, luar biasa Pak Puji. Semoga nanti kedepannya bisa semakin membaik ya Pak Puji ya. Amin. Baik, seperti itu ya untuk kegiatan observasi dari pra supervisi, observasi dan sampai pasca observasi. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Puji, semangat terus, sukses ya Pak Puji. Terima kasih Winda sudah meluangkan waktunya, sudah mengevaluasi saya untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Winda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Sotri. Gimana kabarnya Winda? Alhamdulillah sehat-sehat. Pak Sotri gimana? Alhamdulillah sehat, bahagia, insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehat ya. Baik, di sini langsung ya Bunda ya, di sini saya nanti akan ingin berdiskusi dengan Ibu tentang rubrik penilaian ya, dimana nanti mengamati bagaimana growth dan coaching yang sesuai dengan penilaian akan nanti kita bahas. Kemudian apakah itu sudah sesuai ya dengan alur kita atau belum gitu ya, seperti yang sama-sama kita ketahui ya, dimana di sini
kita jangan sampai melupakan yaitu tentang harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Yang pertama itu apa namanya, kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Ya. Kemudian kita juga bisa nanti menemukan solusi atau langkah-langkah yang bisa nanti menyelesaikan masalah. Jadi apa nih yang nanti akan kita harapkan pada proses coaching? Insya Allah sih rencananya saya mau mengembangkan kompetensi ini Pak, kan kalau untuk coaching itu ada 3 ya kompetensinya ya, konsisten, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan tersebut ya. Nah dari 3 itu nanti rencananya saya mau memaksimalkan yang ya kan dari benar mau tidak mau saya harus present yang saat itu ya Pak ya. Setelah itu kalau sudah present, saya sih berharap saya bisa mengajukan pertanyaan tersebut kepada coach saya. Ini Bunda nanti mau mengembangkan potensi yang mana? Itu Pak yang saya bilang yang mendengarkan aktifnya. Jadi biar nanti semua bisa ikut yang present sama yang mengajukan pertanyaan itu juga. Itu juga di bagian yang nanti mungkin ini saya amati nanti mungkin yang tadi itu ya, bagaimana nanti juga coaching ya, mendengarkan untuk mendapatkan masalah, bisa menyelesaikan masalah-masalah. Kemudian nanti apa yang diharapkan dari observasi yang akan dilakukan? Ya sama seperti tadi Mas Sobri bilang gitu kan, menyelesaikan masalah ya. Jadi harapan saya sih ketika nanti saya selesai mengadakan coaching dengan coach saya, setidaknya permasalahan yang ada kita bisa dapatkan solusi. Syukur kalau masalah tersebut bisa terselesaikan gitu kan. Syukur lagi kalau bisa selesai dalam waktu dekat gitu. Jadi masalah tidak berlarut-larut ya, ada masalah dan segera untuk diselesaikan. Baik, itu saja mungkin ya, sekarang selanjutnya itu bisa langsung bertemu dengan PPI untuk menanyakan masalah-masalah. Sampai ketemu nanti setelah proses coaching. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sobri. Assalamualaikum Pak Puji. Waalaikumsalam. Sehat Pak Puji? Alhamdulillah. Ya Allah, ya luar biasa nih Pak Puji. Pak Puji, hari ini saya kan habis informasi bahwa ada Ya. ya. Kira-kira apa masalah apa nih Pak Puji yang akan dibahas hari ini sama saya? Pada saat mengajar saya tapi tujuannya kurang aktif untuk bilang juga kurang semangat dalam mengajar itu masalah bahwa apakah saya ngajarnya kurang pakai metode atau sebaiknya kurang memberikan pembelajaran yang tidak berguna. Tujuan dari perbicaraan ini nantinya apa Pak Puji? Inginnya saya tujuan kita memberi ini memperoleh ide-ide dari permasalahan saya yang siswanya kurang aktif dalam pembelajaran saya. Ya, jadi setelah ini Pak Puji berharap ada ide-ide ya yang terakhir ya untuk membangkitkan kembali semangat anak-anak untuk belajar ya. Itu mohon maaf ini waktu kita tidak lama ya, dari 15 menit ya Pak ya. Menurut Pak Puji sendiri sebenarnya siswa yang aktif itu bagaimana sih Pak Puji? Menurut saya siswa yang aktif itu siswa yang kegiatan pembelajaran itu memberikan pendapat, bertanya tentang pembelajaran itu juga mengikuti kegiatan dalam pembelajaran dengan semangat. Gitu. Itu kan bisa kita bilang itu adalah level kalau 1 sampai 10 itu level 10-nya gitu ya Pak Puji ya. Untuk kondisi di kelas Pak Puji sendiri kira-kira saat ini anak-anak berada di level berapa? Pada saat ini level 5 Winda. Level 5 ya. Kira-kira mau ditargetkan ke level berapa nih Pak Puji? Saya targetkan ke level 9 Winda. Masya Allah luar biasa Pak Puji ya, semangatnya ya. Oke ya.
Kira-kira dari beberapa masalah tadi gitu ya, yang paling prioritas yang mana Pak Puji? Yang paling prioritas yaitu memunculkan semangat dalam didik dalam kegiatan pembelajaran belajar. Semangatnya dulu ya. Oke, kira-kira apa yang akan Pak Puji lakukan untuk membangkitkan semangat anak-anak? Yang saya punya ide juga setelah ini saya ingin menggunakan metode pembelajaran dengan game dengan menggunakan kartu puzzle. Nanti akan menyusun materi-materi dan jawabannya disesuaikan. Kira-kira untuk rencana ini menyusun puzzle itu ada kendalanya nggak Pak? Ada bunda mungkin saya terbayarkan untuk membuat kartu tersebut mungkin kendalanya kurang kartu tersebut daya tahannya takutnya tuh kalau kita pakai kartu itu cukup robek atau tidak pas dimainkan rusak gitu bunda. Karena kan kalau sudah bermain bisa rebutan tuh itu yang kayak pikirkan atau ada di kendalanya gitu. Kira-kira menurut Pak Puji di lingkungan Pak Puji sendiri ada tidak orang yang mungkin lebih paham gitu ya tentang pembuatan kartu yang menarik, yang tahan air, dan tidak lekas sobek, tidak lekas rusak gitu. Ada nggak yang Pak Puji kenal? Alhamdulillah ada bunda. Gitu. Saya akan coba dengan berkolaborasi dengan Jawa dengan partner. Kebetulan setelah saya itu jadinya berdua bu. Coba saya berdiskusi bagaimana membuat kartu puzzle itu yang tidak robek, tahan air dan juga dalam digunakan hal permainan tidak seperti rusak itu. Iya berarti alhamdulillah sudah ada ya. Kemudian selain tadi dengan partner, siapa lagi yang akan Pak Puji libatkan untuk membuat permainan atau membuat pembelajaran yang menimbulkan semangat kepada nanti saya akan coba dengan komisi kita kan di sekolah saya itu juga ada komisi jadi ada beberapa guru akan coba kolaborasi dan tadi ya bu ya betul. Tadi kita akan simpulkan kalau Pak Puji akan membuat kartu pembelajaran yang menarik dengan melibatkan rekan sejawat, baik itu partner maupun antara Pak Puji gitu ya, membuat produk yang memang menarik dan juga tidak cepat rusak gitu. Untuk targetnya Pak Puji sendiri, kira-kira kegiatan ini akan Pak Puji rencanakan dalam waktu berapa lama? Hari, seminggu, atau berapa lama? Jadi ada Pak Puji bisa digunakan kira-kira kapan? biasa pembelajaran dulu yang minggu ya setelahnya gitu. Oh gitu. Berarti insya Allah sudah ini ya Pak Budi ya sudah tergambar kira-kira Pak Budi akan menambah semangat anak-anak saja dengan cara apa juga Pak Budi. Insya Allah keren banget Pak Budi idenya gitu ya. Semoga bisa terlaksana ya Pak Budi ya. Jadi minggu depan saya ingin lihat nih Pak Budi, saya ingin dapat cerita lagi dari Pak Budi kira-kira rencana tadi bisa berhasil atau tidak. Ya. Insya Allah sampai segini dulu mungkin ya Pak Budi ya untuk kegiatan coaching kita gitu. Saya akan tunggu Pak Budi minggu lagi. Oke, ya. Terima kasih Bu Ita. Pak Budi. Meluangkan waktu buat saya ini. Iya, Masya Allah. Pokoknya keren ya Pak Budi Mas, semangatnya luar biasa. Semoga pembelajaran yang Pak Budi berikan nanti benar-benar bisa menambah semangat anak-anak. Baik Pak, saya pamit dulu ya. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Sotri coaching sudah berlanjut. Jadi saya melihat tadi prosesnya begitu lancar ya. Itu
sesuai dengan alur bahkan itu kita yang sudah kita cuma tadi sedikit ya yang perlu ditingkatkan jadi sebenarnya kurang apa namanya menggali lagi kurang menggali lagi apa namanya masalah-masalah yang begitu maksud tadi itu makanya kalau kita khawatir masih ada mungkin masalah-masalah lain yang selain dari masalah tadi apa namanya itu media pembelajaran mungkin cara mengajar kali ya belum tergali juga tadi hanya baru bentuk apa namanya media pembelajaran itu ke depannya gimana? Ya kalau saya kebetulan tadi pada saat Pak Puji menyampaikan permasalahan memang meminta Pak Puji untuk memprioritaskan satu Pak. Jadi ketika Pak Puji menyampaikan rencana yang paling utama itu adalah membuat media, maka saya fokus untuk Pak Puji menyelesaikan satu masalah itu. Gitu. Jadi nanti setelah 1 minggu kan tadi Pak Puji sudah menyampaikan targetnya ya. Kita lihat progresnya, kalau berhasil, alhamdulillah kita mungkin bisa berlanjut ke masalah yang lain. Jadi bertahap gitu loh Pak, gitu. Supaya permasalahan kita ini terus yang selanjutnya ini yang tadi ya kurang juga ya karena menurut saya ya tadi sempat dijelaskan juga itu bagaimana proses pembuatan media pembelajaran itu kan berapa lama itu kan tadi sudah begitu detail itu dijelaskan jam berapa karena kebetulan tadi katanya ada 2 guru yang satu kelas ya 2 guru satu kelas jadi bagaimana cara pembagian waktunya apa harus per jam atau bagaimana pembuatan media pembelajaran tadi. Sebenarnya kalau untuk media pembelajaran itu tidak harus juga pelajaran ya Pak Sobri ya. Jadi yang saya tahu Pak Puji itu bukan tidak sekali ya jadi dia itu sudah berada di sekolah gitu kan sebenarnya Pak Sobri kan Pak Puji itu hati yang tahu dia anak pelatih cepet gitu jadi bisa sepulang sekolah mereka menyiapkannya gitu. Hanya memang rentang waktu yang tadi disampaikan itu ada targetnya berapa lama ini selesainya nih gitu. Tapi untuk pelaksanaan kapannya memang disesuaikan dengan jadwal pelajaran di kelasnya dan kesepakatan dengan para dan fakirnya. Gitu. Terima kasih luar biasa. Jadi memang saya lihat dari awal sampai akhir percakapannya sudah sesuai dengan alur yang sudah direncanakan. Kemudian pertanyaan juga sudah luar biasa berbobot. Hingga tadi jawab apa namanya itu pertanyaan yang diberikan oleh Indah tadi. Baik itu mungkin masukan-masukan yang perlu tadi ya, karena saya ini yang kurang apa nama itu meneliti tadi ya kurang banyak kita tulis ini tapi keren memang ya dari proses awal sampai akhir itu percakapannya dapat kemudian penyelesaian masalahnya apa namanya identifikasi masalahnya sudah dapat kemudian tanggung jawabnya itu dari Pak Puji udah siap untuk memperbaiki lalu ke depan ya dengan membuat media-media pembelajaran dan metode pembelajaran juga akan siap dilakukan proses pembelajaran ke depannya yang dijalankan oleh Pak Puji itu lebih baik. Itu ya, luar biasa ya, semangat terus ya, mudah-mudahan terus menjadi guru yang menjadi teladan. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bahagia lah, insyaallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Hari ini Pak Putri ingin coaching juga ya? Iya betul. Kalau nanti di jam 2 karena sekarang bedanya lagi ngajar. Orang sih pakai istirahat nanti saya coba nanti bisa juga mengutarakan masalah-masalah yang baik-baik nanti saya akan mengamati dan juga mengevaluasi tentang coaching prestasi bacakan ya macam untuk tentang rubrik penilaiannya ya Pak Rodri dan juga alur ceritanya bagaimana coaching memberikan pertanyaan kepada coach dan jangan lupa dengan prinsip coachingnya Pak Rodri ya dengan kemitraan
proses kreatif, memaksimalkan potensi. Sebelum Pak Soti coaching Bunda, ada beberapa pertanyaan yang akan saya coba tanyakan ke Pak Soti ya. Pak Soti, saya mau apa yang ingin dikembangkan dalam potensi hari ini sebelum hari ini? Yang kembali adalah gimana nanti dalam proses coaching itu sesuai dengan alur kita ya, dimana nanti saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dan mungkin juga juga bisa mengungkapkan ya, atau menceritakan masalah-masalah yang terjadi di proses pembelajaran selama beliau mengajar. Jadi bagaimana nanti apa namanya itu beliau ya untuk menjelaskan ya, apa yang terjadi selama dalam proses pembelajaran. Dan juga apa yang diharapkan dalam edukasi coaching hari ini? Ya, saya mengharapkan nanti Bunda juga bisa apa namanya mendapatkan solusi dari masalah yang beliau hadapi ya. Dimana nanti dari proses itu memang kita menggali ada masalah apa nih ya, dimana nanti selain kita juga menanyakan apa masalahnya, tapi apa namanya itu cara penyelesaiannya juga bisa dijelaskan langsung di dalam proses tersebut. Nah, maksudnya apa yang nanti saya ingin amati dari coaching Pak Soti dengan Bunda, apa yang saya ingin amati? Ya, mungkin nanti yang bisa diamati adalah mana di prosesnya, proses mendengarkan, kemudian mengamati dan sebagainya. Ya. Intinya proses tanya jawabnya itu nanti bisa berjalan dengan lancar. Jadi nanti Pak Budi juga bisa menilai apa yang menjadi kekurangan dalam proses coaching. Oke, baik Pak Soti, saya akan amati. Dan sekarang Pak Soti silakan mengikuti Bunda. Terima kasih Pak Soti. Ya, sama-sama. Pak Soti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat tidak? Alhamdulillah sehat Pak Soti. Sehat. Alhamdulillah juga. Baik, mudah-mudahan kita semua ya sehat selalu ya, sehat walafiat ya. Di sini saya ingin mengajak Bunda itu ngobrol sebentar. Katanya Bunda itu apa namanya itu ingin menyelesaikan sebuah masalah. Jadi mudah-mudahan ini kira-kira nih apa nih yang ingin didapatkan pada pertemuan kita hari ini? Ya, saya berharapnya ketika setelah perbincangan ini ada solusi Pak untuk permasalahan. Ya. Apa nih masalah yang pernah Bunda alami dalam proses pembelajaran? Saat ini sih yang terasa di dalam itu saya melihat budaya positif sekolah ya Pak. Anak-anak tuh apa ya? Kita kan sudah menerapkan budaya positif untuk makan, minum, sambil duduk gitu ya Pak ya. Tapi sangat disayangkan masih ada aja deh anak-anak tuh yang kalau sehari-hari dari kantin sambil jalan gitu, malah kadang sambil minum, kadang sambil makan gitu. Selain tidak baik untuk kesehatan juga kan itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul yang pasal dia tadi, tapi sebagai agama dipaham lah ya gitu Allah. Jadi saya mirip gitu Pak, juga ketika mereka itu bertemu dengan guru-guru gitu, misalkan saya mengajar di kelas 4, kemudian ada siswa yang kelas 5, kelas 6 atau juga kalau kita compare dengan saya pribadi itu saya aja bisa, jadi saya iya beberapa tahun jadi jarang ada budaya berapa ada sih tapi tidak semua iya Persen. ya Ya, kita buat dari tadi
apa ya langkah-langkah yang sudah bisa lakukan untuk menyelesaikan? Iya, kalau saat ini saya biasanya kalau bertemu dengan anak-anak, saya suka kalau yang saya kenal gitu ya, kan dia ikut saya ikut sama saya. Memang tidak boleh hal juga ya Pak. Kalau yang saya kenal, saya biasanya assalamualaikum kalau gitu dahulu anak-anak. Kalau yang saya misalkan hanya berpapasan juga biasanya nama, biasa paling hanya tersenyum gitu ya. Apa kabarnya untuk sehari-hari ketemu mau kemana gitu kan saya kan lebih dahulu anak-anak gitu waktu ibunya ya hati-hati ya kalau nanti ya gitu. Terus kalau di kelas dengan anak-anak kelas saya pribadi juga maka yang dengan partner saya pokoknya saya akan mengingatkan terus kita buat keyakinan kelas kita kasih bahwa apa nih kegiatan asasnya adalah apa tidak makan dan sebenarnya pada saat mereka ada yang mahal kita sudah ayo keyakinan kelas apa yang dilanggar misalkan kita laksanakan dan untuk teman-teman juga saya sering melakukan kolaborasi dengan teman-teman guru untuk mengingatkan bahwa mereka harus dalam posisi Luar biasa ya, itu sudah ada gambaran lah cara menyelesaikan masalah itu. Ini tidak begitu pasif lah, sudah tahu, sudah sadar, kita peka gitu ya dengan masalah ini. Ternyata masalah itu yang mungkin dianggap sepele oleh anak-anak ternyata itu tidak bagus gitu untuk anak itu, terutama untuk menggambarkan untuk identitas sekolah itu sendiri. Apa dia gitu, sekolah itu sekolah Islam, akan berdiri kan sudah masuk akal. Dan selanjutnya ini sudah menerapkan ya untuk penyelesaian itu. Jadi kalau dari skala capaian itu dari angka 1 sampai 10 untuk penerapan budaya positif dari 1 sampai 10 berapa? kalau saya lihat dari angka 7 juta. Kalau angka 10. Jadi saya ingin banget nanti saya bisa mencapai angka 10 ya kalau skala yang artinya Kita panjang ya, ya karena memang tidak sedikit ya juga ya. jadi apa namanya sebenarnya semua gitu Pak artinya kan ini akan melibatkan banyak pihak gitu ya. Bisa ya. Berarti tadi melibatkan banyak pihak ya, tadi ya. Berarti nanti siapa aja itu pihak-pihaknya nantinya bisa diajak untuk menciptakan budaya positif itu di sekolah ini siapa aja? Ya selain kita sebagai guru juga Pak kemudian juga partner Trans Jawa penting juga untuk melibatkan stakeholder Pak baik itu manajemen maupun yayasan terutama juga dalam hal sosialisasi baik itu kepada karyawan maupun kepada orang tua guru karena kan namanya budaya positif kita tidak hanya ingin itu kita di dalam saja ya Pak bagaimana caranya supaya budaya positif itu nanti terbawa keluar dari sekolah dan bisa tetap dilaksanakan anak-anak baik saat mereka dengan kita gurunya maupun saat mereka dengan orang tua maupun teman-temannya di luar sana gitu. Jadi banyak kita itu yang harus terlibat yang Biasanya memang nanti di jalan juga di lapangan kadang ada banyak sekali lah tanya ya mungkin kita ingin tahu kira-kira yang menghambat itu apa nih? Konsisten itu kayaknya terkadang mungkin ya kita nggak gitu ya pada saat anak ada yang minum berdiri makan kita lagi sibuk dengan kegiatan kita nggak kelihatan gitu kan akhirnya anak keluar saja gitu terus ya dia merasa mungkin gini ada padahal bukannya tidak diingatkan tapi memang mungkin gurunya masih sibuk ya. Atau bisa jadi juga contoh atau contoh di luar selain di sekolah kan itu apa di sekolah mah guru udah paham ya karyawan itu warga sekolah udah paham yang baik seperti apa tapi ketika di luar mungkin ada orang yang belum paham terus mereka melakukan berdiri anak-anak ini merasa belajar sama apa mungkin contoh yang kayak gitu ya contoh yang lumayan jadi tantangan ya buat mereka melaksanakan
bisa ya, tapi memang ada tahapan-tahapan yang dilakukan ketika ada hambatan-hambatan. Memang saya mengakui sekali ya, memang ketika di dalam perjalanan ya, baik dari saya itu tidak tahun 2 tahun, memang berkelanjutan. Mungkin dia nanti ya ada prosesnya ya, untuk mencapai yang tadi itu ya seperti itu memang instan, memang butuh ada apa namanya, ada step-stepnya yang bisa dilalui untuk mencapai seperti itu. Baik, itu luar biasa ya, sudah mudah-mudahan nanti bisa cepat terlaksana, selesaikan juga dan bisa cepat mengaplikasikan budaya positif itu tidak hanya di kelas ya, bisa saja di lingkungan sekolah ya, di mana nanti itu juga tertularkan ke murid-murid yang lain atau guru-guru yang lain, dan nanti budaya positif bisa terlaksanakan dengan nilai tentu yang sudah kita. Baik, luar biasa kita ya. Mungkin ini saya sebenarnya ada jam berikutnya harus berangkat aja ya. Ada jam ketiga ya, masuk di kelas 3D ya. Sehingga mudah-mudahan nanti bisa selesaikan masalah. Ya. Sama-sama ya. Baik, nanti saya mau ke belakang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sodri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi coachingnya? Alhamdulillah berjalan lancar ya. Tadi kan Pak Budi juga bisa melihat kan kalau kita kan jadi bagaimana dalam Boleh saya menyampaikan apa yang tadi saya amati? sangat boleh Pak, silakan. Oke, ya. Tadi saya amati coachingnya, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, dengan baik, itu luar biasa. Tapi ada beberapa yang saya amati yang perlu digali lagi dari Bunda mengenai ide-idenya. Tadi saya melihat mengamati hanya 1, 2, mungkin Pak Sodri bisa mengenal lagi ide apa lagi Bunda. Ketiga, permasalahannya apa lagi bisa digali lagi lebih dalam lagi agar memunculkan ide-ide dan masalah-masalah apa yang Bunda rasakan itu ya. Tadi itu ada beberapa tadi sudah bagus sekali, coachingnya berjalan dengan baik, dan juga tadi sudah menerapkan kita ya, tahapan kita juga sudah bagus sekali, dan juga standar-standar dalam coaching tadi ya, sudah standarnya tentang respon pertanyaan terhadap kode, dan juga kemitraan, asosiasi, nasional, dan kooperatif sudah bagus sekali ya. Tapi cuma ada beberapa sedikit yang perlu digali ya. Itu yang tadi saya amati dan saya perlu evaluasi sedikit ya Pak Sodri ya. Oke, seperti itu. Dan juga mudah-mudahan kita bisa menunjukkan yang terbaik yang dalam ini. Oke, seperti itu. Terima kasih ya. Ada tanggapan dari perasaan tadi mengenai coachingnya? Seperti yang tadi Bapak sampaikan mengenai evaluasi, bagaimana sayanya kurang menggali ya tadi itu solusi-solusi ya, strategi-strategi yang mungkin disampaikan sama, karena ini tadi berkenaan dengan waktu ya, mungkin nanti saya bisa akan lanjutkan lagi diskusinya di waktu yang berbeda, karena ini juga apa namanya itu ada jam setelah ini juga, jadi nggak cukup waktu. Sebetulnya ada masalah-masalah lain mungkin belum terungkap selain dari bagaimana penerapan budaya positif. Mungkin ada masalah-masalah lain yang belum terungkapkan. Kalau nanti di lain kesempatan kita akan apa namanya itu berdiskusi lagi dengan Bunda. Oke, baik. Juga dan mudah-mudahan juga kita berjalan dengan baik. Saya juga Pak Sodri tadi lebih hebat lagi ini jawab ya, jadi guru yang mantap. Oke, terima kasih Pak Sodri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bapak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Hari ini Bu Dini mau coaching Bu Indah ya? Iya, Pak. Oke. Nanti saya ikut berpartisipasi di situ, nanti melihat dan juga nanti akan sedikit mengevaluasi dari coaching yang Bu Dini hari ini rasakan dengan Bu Indah ya. Saya hanya perlu mengingatkan diskusi nanti jangan lupa sesuaikan dengan rubrik penilaian ya tentang coaching dan juga agar sesuai dengan alur tirta bagaimana mengcoaching memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga yang baik juga. Dan jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coachingnya ya Bu Dini ya. Jangan lupa kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum itu saya akan menanyakan beberapa hal yang mudah-mudahan terlaksana dengan lancar ya coachingnya nanti ya. Bu Dini nanti coachingnya akan mengembangkan potensi bagian yang mana? Nah, mungkin nanti pada saat coaching saya akan lebih ke yang mendengarkan aktif dan yang pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, baik ya. Dan juga harapan nanti saat observasi coaching itu apa yang diharapkan Bu Dini? Saya berharap setelah saya melakukan coaching ini saya mendapatkan solusi dan mungkin saya akan lebih mengetahui langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Oke, baik. Dan juga apa yang mau dikembangkan dari potensi yang tadi? Mungkin saya akan mengembangkan yang lebih ke yang mengajukan pertanyaan yang berbobot sih, Pak. Oke, baik. Dan sudah saya tanya beberapa, mudah-mudahan nanti lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan dari coaching hari ini. Oke, terima kasih Bu Dini. Silakan coaching Bu Indah. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat. Bu Dini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Indah, tahu tidak kenapa Bu Indah dipanggil ke sini? Sepertinya beberapa hari kemarin Bu Indah menghubungi saya ya. Cuma saya tidak saya angkat karena saya lagi ada rapat. Itu kira-kira kenapa Bu Indah? Oh iya, saya hubungi Bu Dini via HDD ya. Iya. Iya, itu sebenarnya sih terkait dengan ini Bu Dini, permasalahan saya sama anak-anak di kelas Bu Dini. Permasalahan apa kalau Ibu boleh tahu? Ya kalau di kelas kan anak-anakku macam-macam ya Bu Dini ya, baik itu karakternya, baik itu kemampuannya gitu. Nah saat ini tuh saya lumayan keteteran nih Bu Dini, sama beberapa siswa masih ada yang belum bisa baca ternyata di kelas Bu Dini. Oh, masih ada yang belum bisa baca. Nah, selama Bu Indah mengetahui bahwasanya anak itu belum bisa membaca, Bu Indah sudah melakukan apa saja? Ya saya sih sudah mencoba untuk mengajak anak itu membaca kalimat-kalimat yang pendek, kata-kata yang pendek juga bahkannya. Tapi ya memang untuk kalimat agak kesulitan. Untuk kata-kata yang pendek itu pun saya masih harus mengeja per suku katanya. Jadi anak ini memang sepertinya butuh bimbingan ini kalau menurut aku. Ini memang untuk kelas 4 lumayan ya ketinggalan, lumayan jauh gitu dibandingkan dengan teman. Tapi selama ini Bu Indah sudah memberi bimbingan atau belum? Sudah sih, yaitu tadi pada saat pembelajaran misalkan itu nggak paham, saya mendampingi gitu ya pada saat belajar gitu kan di kelas gitu kan. Kemudian kalau saya tidak hadir, partner biasanya yang mendampingi gitu kan, untuk pada saat saya tidak hadir di sebelahnya kan saya harus ngajar bergantian gitu ya, gitu sama partner saya misalkan gitu ya. Dan kebetulan memang anak ini anak pindahan Bu ini, jadi kan kita juga mungkin masih adaptasi ya gitu ya.
Jadi apa namanya, pada saat pulang pun terkadang harus saya tahan dulu nih sekitar 5 menit, 10 menit gitu ya. Iya. Terus saya berikan kesempatan untuk memperlancar bacaannya, memberikan bacaan-bacaan gitu ya. Jadi ya alhamdulillah sih sudah ada usaha ke sana Bu Dini. Oh, seperti itu. Alhamdulillah itu juga sudah bagus. Langkah-langkah yang Bu Indah ambil, pendampingannya sudah bagus, sudah baik. Berarti dari sini bisa kita ketahui bahwasanya di kelas Bu Indah itu masih ada anak yang belum bisa membaca ya. Dan Bu Indah juga sudah memberikan bimbingan kepada anak tersebut. Dan setelah mereka diberi bimbingan itu, bagaimana Bu Indah hasilnya anak tersebut? Sebenarnya kalau kita mau menggunakan indikator teman-temannya, saya tuh melihat harusnya kan kalau kelas 4 itu sudah bisa membaca, sudah lancar membaca, ya, dan sudah memahami bacaan. Hanya saja kalau diberikan skala itu ya Bu Dini, sepertinya kalau teman-temannya itu sudah di angka 8, dia itu masih di angka 6 Bu Dini gitu. Jadi memang ya masih lumayan panjang lah untuk mengejar ketertinggalan dia kan. Oh, seperti itu. Berarti memang hasilnya tapi sudah sedikit terlihat walaupun belum maksimal ya Bu Indah. Nah, setelah itu menurut Bu Indah komitmen apa yang kira-kira Bu Indah akan lakukan nanti untuk menyelesaikan masa ini? Ya pastinya sih saya sama partner tetap harus berkolaborasi supaya nanti kita tetap bisa mengejar ketertinggalan karena kalau bisa di semester awal ini sudah tuntas permasalahan dia jadi pembaca lancar gitu ya Bu Dini. Karena kan kalau beberapa kata aja sih dia sudah bisa, terus untuk kata yang agak panjang mungkin itu yang harus diperlancar gitu. Dan yang menjadi target kami lebih ke bagaimana dia membaca satu kalimat dengan lancar gitu kan, sama memahaminya. Target kami harus selesai semester ini. Jadi saya dan partner sudah berkomitmen untuk berkolaborasi menangani kemampuan si anak ini gitu. Iya. Terus saya juga berkoordinasi dengan teman-teman untuk bidang studi gitu kan. Jadi ketika pelajaran bidang studi maksudnya untuk anak ini mungkin bahasanya lebih sederhana gitu menyampaikannya, atau diperjelas lagi secara verbal, artinya tidak melulu tulisan. Dan mungkin bisa nanti kalau ada tugas-tugas yang banyak bacaan paling berkoordinasi dengan kami juga di kelas, dengan guru-guru kelasnya gitu. Itu ide yang sudah sangat bagus Bu Indah. Semoga nanti ketika Bu Indah dengan partner Bu Indah melaksanakan kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah seperti itu, semoga persentase untuk anak yang belum bisa membaca itu berkurang ya. Sama itu sih Bu, aku rencananya juga ingin melibatkan orang tuanya Bu Dini. Jadi kan maksudnya kalau kita di sekolah waktu sudah terbatas ya, dan itu kan ada juga guru bidang studi, pelajaran bidang studi gitu ya, jadi tidak terlalu sama kita di kelas kan. Jadi aku juga sama partner sepakat bahwa kita harus melibatkan orang tuanya, karena biar bagaimana di rumah anak juga harus mengulang pelajaran kan ya Bu Dini. Jadi supaya kemampuan ini lebih cepat gitu tercapai targetnya, biar dia bisa bacanya lebih keren lagi. Berarti nanti dukungan yang Bu Indah butuhkan itu berarti partner kerja dan orang tua ya. Itu Dini, karena nggak mungkin lah kalau urusan anak semua di sekolah ya Bu Dini ya, karena biar gimana pasti peranan di rumah juga sangat besar untuk memperlancar segala tujuan pembelajaran sekolah. Itu sudah sangat bagus Bu Indah. Alhamdulillah ya. Terus menurut Bu Indah setelah kita berbicara seperti ini, kira-kira Bu Indah sudah mempunyai kesimpulan belum nih, berarti saya harus apa dan bagaimana gitu? Ya pasti tadi saya harus tetap berkoordinasi dengan partner, dengan guru-guru bidang studi, dan yang tidak kalah penting juga berkoordinasi dan berkoordinasi
sudah sangat bagus. Semoga nanti benar-benar bisa dijalankan dengan baik, dan yang tadi anak-anak yang belum bisa menjadi bisa baca ya. Ada lagi yang mau kita bahas hari ini? Ya cukup sih Bu ini, karena saya rencananya sih pokoknya target di akhir semester ini anak itu harus bisa baca. Semoga ya Bu Ina semangat terus buat bimbing anak-anak. Insya Allah Bu Dini, aslinya kayak Bu Dini Iya, selalu sama-sama. mendengarkan curhatan saya. Iya Bu Ina, sama-sama. Oke Bu Dini, kalau gitu saya izin pamit ke kelas lagi ya Bu Dini, Iya, karena oke, Bu Ina, saya masih ada silakan. pelajaran yang harus saya ajarkan ke anak-anak. Ya, Kak Mina silakan. Makasih Bu Dini. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Alhamdulillah udah selesai ya Bu Dini ya. Iya Bapak, alhamdulillah. Kita juga melihat mengamati jalannya coaching dengan Winda hari ini. Bagaimana menurut Bu Dini tadi perjalanannya atau diskusinya dengan Winda? Alhamdulillah diskusinya juga berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah juga akhirnya Bu Ina juga sudah menemukan solusi dari masalah yang ada. Alhamdulillah lancar ya Iya. Bu Dini ya. Juga tadi saya sudah mengamati, sudah referensi, dan juga kita sampaikan alur kitanya juga ya. Ya, ada beberapa yang bisa dapat gali ya dari Bu Indah ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Dini? Boleh Pak, silakan. Oke, tadi ada beberapa yang saya amati dan evaluasi berjalan dengan lancar, tapi ada sedikit tadi mungkin tujuannya ya tadi yang disampaikan bahwa tujuan hari ini coaching Ibu Indah itu apa? Sebenarnya tujuannya ini yang ingin dicapai itu apa? Ya, juga begini pribadi sedikit banyak menggali ide-idenya dari Bu Indah, dan juga masalah-masalah apa. Jadi mungkin tidak hanya satu, mungkin masalahnya apa lagi Bu Indah, ide-ide apa lagi gitu. Ya, mungkin nanti dengan digali itu akan lebih banyak ide-ide yang muncul, dan juga masalah-masalah yang perlu diselesaikan dari coaching tersebut gitu. Tapi intinya sudah baik, sudah bagus. Kemudian coaching Winda sesuai dengan alur kita dan juga rubrik penilaian. Oke, itu yang saya dapat evaluasi dan saya amati gitu ya. Menurut Bu Dini bagaimana dari coaching hari ini? Ya Pak, tadi coaching hari ini ya tadi sudah saya sampaikan bahwasanya alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Mungkin yang tadi Bapak sampaikan tujuannya mungkin saya kurang jelas ya Pak ya. Semoga kedepannya saya lebih jelas untuk menyampaikan tujuan coaching. Terus mungkin ya, mungkin nanti juga saya akan belajar untuk lebih menggali ide-ide yang bisa mungkin kita tanyakan dan memancing kata kayak Bu Indah tadi untuk memancing menyampaikan ide-ide untuk menyelesaikan masalah. Oke, baik. Mudah-mudahan Bu Dini banyak lebih baik dan juga semuanya menjadi lebih bermanfaat bagi kita. Oke, terima kasih Iya, Bu Pak, Dini. sama-sama. Sukses hari ini pastinya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Puji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya, punten nih Pak Puji ya. Iya. Mangga, sok. Enggak sok ya. Di sini saya mau mengajak Pak Puji untuk berdiskusi mengenai rubrik penilaian tentang bagaimana proses coachingnya ke depannya seperti itu. Nanti katanya Pak Puji mau mau berdiskusi sama Bu Dini ya. Iya. Ya. Katanya Bu Dini udah ngubungin ya. Ya, sudah. Oh, iya. Baik.
Di sini nanti saya akan mengamati ya bagaimana nanti apakah sesuai dengan alur kita ya nanti ya. Kemudian oh ya jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching gitu. Yaitu pertama kemitraan ya, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi gitu ya. Kemudian nanti menemukan solusi ya atau langkah-langkah penyelesaian masalah. Nanti yang harus disampaikan sama Pak Puji ya. Baik, di sini saya akan menanyakan ini Pak Puji ini. Apa ini yang akan dikembangkan? Potensi apa yang dikembangkan nanti dalam proses coaching? Pertama present, terus kedua pertanyaan berbobot, dan yang ketiga mendengarkan aktif. Ya. Selanjutnya nih apa aja yang diamati nanti? Yang diamati nanti pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot juga luar biasa ya. Nanti dalam proses diskusi nanti itu apa aja yang diharapkan dari observasi? Tentunya nanti evaluasi ide-ide juga, terus juga masalah yang akan nanti kita bahas, kita diskusikan. Oke, siap. Baik. Nanti kita ketemu lagi Pak Puji ya. Sekarang silakan katanya mau ketemuan dulu sama Bu Dini. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya bisa berjalan lancar. Amin. Nanti setelahnya ketemu saya lagi Pak Puji ya. Jangan kemana-mana ya. Oke, siap. Makasih Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Pak Puji. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Apa nih yang kita diskusikan hari ini? Mungkin apa nih tujuannya ini kita diskusikan hari ini? Ini Pak, sebenarnya saya mau mencari solusi Pak. Saya ingin mendapatkan solusi. Soalnya kemarin itu sempat saya kena tegur Pak dari pengawas. Bapak ingat nggak ya beberapa hari yang lalu kita ada kedatangan pengawas untuk supervisi? Ya ingat saya. Nah, itu saya disupervisikan Pak sama pengawas. Saya ditegur Pak karena saya tidak menggunakan buku teks pada saat pembelajaran. Gitu. Iya. Kenapa Bu Rini tidak melihat dari buku teks? Karena selama ini saya berpikir Pak, dengan menggunakan video pembelajaran atau mencari referensi lain dari internet, menurut saya itu selama ini tuh udah cukup Pak, udah bagus, udah membuat motivasi anak untuk belajar juga meningkat. Menurut saya seperti itu, tetapi ternyata pengawas itu katanya saya itu kurang bagus karena tidak menggunakan buku teks. Oke, baik. Nah, dari masalah tadi Bu Dini ya, ada dari tidak sesuai dengan wajar buku tes gitu, terus juga ada teguran. Bu Dini apa ide apa mungkin atau rencana apa yang akan Bu Dini lanjutkan setelah dapat teguran untuk mungkin tidak apa atau apa yang ingin dilakukan. Nah, beberapa hari ini kan saya mikirinnya Pak ya, saya agak tidak nyaman, agak resah karena takutnya masa ini berkepanjangan, apalagi kalau sampai terdengar oleh ibu kepala sekolah. Mungkin yang pertama kali saya lakukan, saya akan menghadap dulu kali ya Pak ya kepada kepala sekolah. Saya akan mendiskusikan, siapa tahu beliau mempunyai saran-saran yang mungkin nanti kedepannya bisa menjadikan saya lebih baik lagi dalam mengajarnya, dan tentunya tidak ada lagi teguran-teguran dari pengawas seperti itu kali ya Pak ya. Baik. Rencananya kapan Bu Dini akan melakukan ke kepala sekolah untuk komunikasi atau kapan itu Bu Dini?
Tadi sih saya sudah melihat jadwal beliau dan saya sudah menghubungi beliau. Mungkin besok saya akan bertemu dengan beliau Pak gitu ya. Karena mungkin lebih cepat itu lebih baik. Soalnya Pak pengawas ini ternyata sudah menghubungi juga, sudah berbicara juga dengan kepala sekolah atas kekurangan saya, dan beliau juga sempat merespon saya ya untuk sekalian membahas teguran dari pengawas ini Pak. Baik. Mungkin ada partner atau teman jawat yang untuk mengingatkan Bu Dini biar tidak lupa untuk mendatangi kepala sekolah. Mungkin apakah ada? Ada Pak, guru yang satu fase dengan saya. Mungkin beliau juga sudah sempat saya berbicara, dan dia juga bilang ya nanti kita akan saling mengingatkan ketika kita lupa, atau dia mengingatkan untuk untuk memperbaiki proses belajar mengajar saya di kelas dengan media-media ataupun buku teks, dia akan mengingatkan. Oke, baik. Kalau boleh saya rangkum dari percakapan dari pembicaraan dari Bu Dini, alhamdulillah sudah ada solusi ya Bu Dini, terus juga ada rencana-rencana yang akan Bu Dini lakukan, juga ada yang mengingatkan dari Bu Dini untuk melakukan perbaikan dari permasalahan dari Bu Dini ya. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bu Dini setelah kita berdiskusi tadi kan sampai ada galau gitu ya Bu Dini ya, ada yang nyaman. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Dini setelah tadi ada menemukan beberapa ide-ide, juga ada permasalahan, bagaimana perasaan sekarang nih Bu Dini nih? Alhamdulillah Pak, mungkin agak sedikit lega ya Pak. Terima kasih juga sudah mendengarkan curhatan saya. Alhamdulillah deh, pokoknya saya sekarang lebih lega dan lebih nyaman, dan kekhawatiran saya juga sudah hilang. Alhamdulillah. Sesuai nggak dengan tujuan awal kita berdiskusi atau harapan ini kita berdiskusi hari ini? Alhamdulillah Pak, sudah sesuai dengan tujuan saya atau tujuan kita sebelumnya, bahwasanya untuk mencari solusi dari masalah ini. Ternyata juga alhamdulillah saya juga sudah menemukan solusinya, berarti itu semua sudah sesuai. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari diskusi ini Bu Dini bisa memecahkan masalahnya, juga ide-ide nanti Bu Dini bisa langsung diaplikasikan agar tidak nanti tertunda. Oke, baik Bu Dini, karena sudah kita di akhir sesi diskusi hari ini, mungkin kita cukupkan dulu. Nanti kita akan mungkin bertemu lagi ya setelah nanti Bu Dini melaksanakan ide-idenya, terus rencana-rencananya. Saya mau dengar bagaimana dari masalah Bu Dini apakah sudah terselesaikan atau ada yang belum. Nanti kita akan bertemu lagi, kita akan berdiskusikan lagi. Oke. Karena sudah di akhir, kita cukupkan dulu. Saya mungkin ada tanggapan dari ini. Mungkin udah cukup Pak. Oke, iya dah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak Puji, tadi udah proses coachingnya ya. Iya. Saya tadi berjalan lancar, alhamdulillah ya. Dan nanti kedepannya juga lebih profesional lagi, memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Amin. Jadi yang nanti coachingnya juga bisa lebih menemukan solusi-solusi dari setiap permasalahan yang mereka temui di dalam proses pembelajaran. Ya. Di sini saya sedikit mengevaluasi tadi ya, jadi mana Pak Pujinya sebagai coach tadi itu kurang kebuka gitu wajahnya ya. Iya. Wajahnya masih kayak kaku gitu ya. Apa karena belum sarapan ya? Iya, betul Pak. Belum sarapan ya. Atau lagi puasa kali ya. Puasa dan Kamis hari ini hari ini Rabu.
bukan hari Kamis ya. Masya Allah ya. Jadi itu tadi masukan. Jadi nanti kalau ini biar apa coachnya lebih semangat gitu ya dan bahagia ketika ingin curhat mau bercurhat gitu sama Pak Puji. Kalau Pak Pujinya itu jadi yang memberikan solusi juga takut nanti. Jadi ke depannya begitu ya. Baik Pak. Oke, tadi sudah sesuai dengan alur kita ya. Sudah sangat luar biasa ya. Oke, mudah-mudahan ke depannya Pak Puji bisa menjadi coach yang lebih luar biasa ya. Jadi Pak Puji selalu dinanti-nanti lah ketika ada teman-teman sejawat yang mengalami ada banyak masalah. Jadi yang dicari mana Pak Puji ini? Karena dari ekspresi itu sudah kelihatan gitu ya. Baik Pak. Bahwa Pak Puji memang orang-orang yang seperti orang yang ditunggu untuk menyelesaikan masalah setiap guru yang ada di sini. Ya. Baik, terima kasih Pak Puji ya. Saya terima ini hasilnya saya bawa ya. Iya, baik. Menjadi evaluasi ke depannya lebih ada perkembangan ya. Baik Pak. Cukup. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat alhamdulillah. Hari ini Bapak akan mengadakan coaching bersama Pak Puji ya? Iya betul sekali ya. Nanti saya mau ketemu sama beliau tadi, beliau juga udah WA saya katanya mau menyampaikan apa gitu, nggak tahu masalahnya Pak. Nah, oke, nanti saya akan mengamati dan sambil menilai coaching Bapak dengan Pak Puji ya, yang mana di sini saya akan amati bahwasanya coaching tersebut sudah sesuai belum dengan alur ceritanya ya, dan bagaimana nanti bagaimana nanti coach dan coaching ini berkomunikasi dengan pertanyaan yang berbobot dan jawaban yang sesuai atau tidak ya. Nah, di sini juga nanti Pak Sadri juga jangan lupa dengan prinsip-prinsip coaching yang ada, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan satu lagi apa Pak Puji? Pak Sadri? Memaksimalkan terus apa tadi pertama? Proses kreatif dan memaksimalkan apa? Dan memaksimalkan potensi ya, itu jangan lupa. Nah, sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Sadri. Yang pertama, di coaching ini Pak Sadri akan mengembangkan kompetensi yang mana? Nanti dalam proses coaching ya, bisa mengembangkan bagaimana nanti proses mendengarkan yang baik ya, menyimak pertanyaan yang berbobot ya, dan saya juga nanti bisa bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot juga kepada nanti teman yang menjadi coaching. Terus pertanyaan kedua, bagaimana nanti Bapak inginkan bahwasanya saya harus mengamati yang lebih apa gitu? Nanti sih ketika nanti ada proses coaching itu semua masalah yang tadinya menjadi problem si guru tadi itu ya, itu terbuka semuanya, kemudian bisa juga nanti mendapatkan solusi yang terbaik lah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekarang Bapak lanjutkan coachingnya bersama Pak Puji. Semoga coaching nanti berjalan dengan lancar dan tujuan dari Bapak coaching tersebut mencapai tujuan yang Bapak maksudkan tadi ya. Oke, silakan dilanjut. Pamit dulu ya. Iya, oke. Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Sadri. Gimana kabar Pak Puji? Alhamdulillah baik Pak Sadri. Ya, dan sehat selalu kita Amin, semuanya ya. amin. Gini Pak Puji, tadi Ya. saya baca WA ada apa nih Pak Puji WA saya? Saya ingin mencurahkan permasalahan saya Pak Sadri. Ada masalah apa nih? Masalahnya dalam kegiatan pembelajaran saya siswanya kurang aktif Pak Sadri. Kurang aktif ya. Itu kurang aktifnya anaknya banyak apa gimana itu? Ada berapa anak itu bagaimana? Iya, pas saat saya ngajar anak-anak itu diem aja Pak Sadri, nggak ada yang nanya, nggak ada yang mau berpendapat, semuanya diem aja. Jadi
pengamatan saya ya gitu, nggak ada yang kurang aktif untuk kurang semangat gitu. Menurut Pak Puji itu kira-kira yang salah apa itu? Menurut saya dan pengamatan saya mungkin saya tidak menggunakan metode pembelajaran yang tidak menggunakan mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran saya Pak Sotri. Berarti memang kurangnya metode ya, berarti harus diperbaharui lagi metode ini ke depannya. Sekarang menurut Pak Puji nih, dari masalah yang tadi nih yang Pak Puji ceritakan itu, saya yakin Pak Puji juga sudah punya gambaran nih ya bagaimana ke depannya memperbaiki masalah apa nih kendala-kendala yang nantinya bisa itu mengganggu proses tadi itu untuk mencapai membuat metode pembelajaran lebih baik itu. Masalahnya mungkin nanti kalau bisa menggunakan media tersebut mungkin bisa rusak itu dalam digunakan anak-anak itu masalahnya. Terus juga mungkin juga bisa robek dalam bermain menggunakan kartunya, karena saya hanya menggunakan kertas dan juga karton yang menurut saya betul. Oke. Siapa aja yang bisa diajak kerjasama untuk menciptakan atau membuat idenya Pak Puji itu bisa terwujudkan gitu? Siapa aja nih yang bisa membantu Pak Puji? Yang pertama teman sejawat, Ya. di kelas berdua nanti saya akan berkolaborasi dan juga akan menanyakan bagaimana kartu ini akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas. Gitu. Luar biasa, berarti udah ada ya dalam pikirannya cara menanganinya itu sudah ketemu lah ya, dari bagaimana nanti berkolaborasi dengan kita ya. Memang harus ya, terutama misalkan dengan teman sejawat juga itu perlu sekali, apalagi dengan teman satu guru teman satu kelas ya. Ada Pak Puji sebagai guru kelas ya, berarti semua wali kelasnya gitu ya. Oke, baik. Baik Pak Puji, ini saya rasa masalahnya sudah ketemu ya Pak Puji ya. Berarti nanti Pak Puji tinggal menjalankan saja apa yang harus diselesaikan, apa yang harus diurus seperti itu ya. Dari pertemuan kita ini kira-kira sudah sesuai belum dengan apa yang Pak Puji harapkan? Alhamdulillah sudah sesuai Pak Sotri apa yang saya inginkan dan apa saya tujukan. Kegiatan diskusi hari ini dengan Pak Sotri, alhamdulillah banyak sekali solusi-solusi yang saya dapat dan juga ide-ide yang saya akan lakukan bersama kelas saya, siswa di kelas. Iya, luar biasa ya. Berarti sekarang perasaannya juga udah lega ya. Alhamdulillah. Udah dicerahkan, ya tercerahkan gitu ya. Ya sama-sama belajar lah kita Pak Puji ya. Nanti kalau ada masalah ya jangan diam aja gitu. Jadi kalau ada masalah terus bisa disampaikan ke teman sejawat ya. Kalaupun ada ya enggak apa-apa lah. Masalah itu kecil tapi kalau didiskusikan bisa cepat selesai. Amin. Apalagi kalau besar. Betul. Pak Puji bisa stres, nggak bisa tidur di rumah ya. Karena memikirkan masalah di sekolah belum selesai. Baik Pak Puji ya. Semangat terus ya. Belajarnya. Ini Pak Puji katanya mau ini. Saya juga yang ngajar nih. Iya, ada pertemuan pertemuan lagi ya, luar biasa. Super sibuk Pak Puji ya. Insyaallah. Assalamualaikum Pak Puji. Waalaikumsalam Pak Sotri. Alhamdulillah Pak Sadri udah selesai ya coachingnya. Bagaimana perasaannya? Saya sih perasaan biasa aja. Perasaan yang saya coach karena udah lega ya. Udah lega. Alhamdulillah berarti sudah mencapai tujuan yang di awal tadi. Oke, alhamdulillah. Tadi selama saya amati kayaknya nggak ada kurangnya deh Pak. Alhamdulillah sudah sesuai dengan ya sudah. Pokoknya pertanyaannya juga sudah bagus, sudah berbobot. Jadi dari coaching hari ini mungkin sedikit gak ada, malah karena tadi saya tuh Pak tidak ada kan? Karena sudah bagus. Semoga apa yang sudah bagus hari ini bisa dipertahankan dan mungkin next Pak Sadri bisa mengcoaching orangnya bisa lebih bagus dari ini.
ya, karena dari bagus ada yang lebih bagus lagi. Ya udah. Baik ya, terima kasih ya Bu Dini ya. Iya, sama-sama. Saya juga sama-sama belajar nih. Saya juga tidak merasa besar kepala juga. Masih harus banyak belajar, menggali lagi dari teman-teman sejawat. Mungkin mereka juga lebih banyak pengalaman daripada saya. Jadi saya mohon doanya aja, mudah-mudahan Iya. saya juga bisa lebih sabar dan istiqomah ya. Iya, Jadi iya. orang yang bisa memberikan contoh kepada yang lain. Oke, sekian kegiatan kita hari ini, diskusi kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita kerjakan semuanya berjalan dengan lancar. Nah, Terima kasih Pak Sati. ya, Assalamualaikum. sama-sama.